Shalom. Oke. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya percaya hari ini bagi saya pribadi adalah hari yang sangat spesial gitu ya. Yang pertama gitu ya, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu yang spesial, amin Bapak Ibu. Yang kedua, hari ini tanggal 8 Mei gitu ya. 8 Mei itu diperingati Hari Ibu Internasional. International Mother's Day gitu ya. Seberapa banyak ibu-ibu wanita-wanita di sini yang sudah menikah dan mungkin sudah punya anak, boleh angkat tangan? Oke. Selamat Hari Ibu ya. Ibu-ibu semua untuk seluruh jemaat, seluruh pengerja di GB Wisma KR. Sebuah dedikasi yang luar biasa untuk jadi seorang ibu gitu ya. Jadi seorang istri gitu kan. Dan saya percaya untuk jadi seorang ibu dan istri itu kayaknya sulit banget gitu ya. Kayaknya saya disuruh juga gak bisa gitu ya. Udah sulit ngurus suami, sulit ngurus anak gitu ya. Bu Esther lebih sulit ngurus Pak Daniel atau ngurus anak nih? Untuk jadi seorang ibu gitu. Lebih sulit ngurus Pak Daniel kan. Saya percaya gitu ya. Saya percaya ibu-ibu di GB Wisma KR ini kalau ditanya ada yang sulit, kayaknya gak ada yang sulit lah ya. Karena semuanya dilakukan seperti melakukan segala sesuatu buat Tuhan, luar biasa gitu ya. Jadi selamat Hari Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini menurut saya hari yang spesial adalah karena 17 tahun yang lalu gitu ya. Saya memberikan diri saya untuk dibaptis tanggal 8 Mei gitu ya. Udah 17 tahun. Nah, setiap kali saya mengingat gitu ya, setiap kali saya mengingat tanggal 8 Mei itu hari saya dibaptis dan tahun ini adalah tahun yang ke-17, bagi saya sangat spesial. Kenapa? Karena setiap tahun ketika saya tahu, saya ingat bahwa hari ini saya dibaptis, saya tuh selalu mengingat dan saya selalu membandingkan. Apakah 17 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu dengan dibandingkan dengan hari ini, Gama menjadi Gama yang lebih baik. Bagi saya itu penting gitu ya. Saya berharap setiap kita, saya percaya saya udah melihat Bapak Ibu banyak dari Bapak Ibu. Dari saya zaman sekolah minggu di tempat ini gitu ya. Artinya kita udah puluhan tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, mungkin ada yang 40 tahun. Saya percaya mungkin ada yang lebih lama lagi jadi orang Kristen gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah hari ini kita jauh lebih baik daripada tahun kemarin? Apakah hari ini iman kita sama Tuhan jauh lebih baik dibandingkan iman kita tahun-tahun yang kemarin? Amin. Seberapa banyak kita yang mau belajar firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan yes. Oke, slide-nya boleh ditampilkan. Sesuai dengan visi Rayon 1H, Bapak Ibu ya. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Ini kita perkatakan setiap minggu ya. Bosen gak bosen, kita harus sama-sama aminkan ini bahwa kita gereja GBI Rayon 1H gitu ya. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Saya highlight warna hijau di depan adalah menjadi keluarga kerajaan Allah. Yang namanya keluarga kerajaan Allah punya standar yang tinggi, sama-sama katakan amin. Amin. Kalau namanya keluarga kerajaan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, kalau kita lihat gitu ya, mungkin Ratu Elizabeth di kerajaannya gitu ya, dia punya standar yang tinggi nggak? Bisa nggak minuman dingin pakai plastik sama sedotan? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Bisa nggak kira-kira ada Pangeran Williamnya gitu ya, atau Pangeran Harrynya gitu ya, dia makan angkat kaki pakai tangan gitu ya, udah gitu keringetan begitu. Ada nggak pernah itu terjadi di kerajaan? Tidak pernah, betul ya? Jalannya diatur? Diatur. Pakaiannya diatur. Apakah ada yang mungkin walaupun masih muda gitu ya di kerajaan gitu, udah gitu tiba-tiba dia ketemu temannya dikeplak kepalanya, "Woi, apa kabar lu?" gitu. Itu tidak mungkin terjadi sama anggota kerajaan, betul gak Bapak Ibu? Karena yang namanya anggota kerajaan punya standar yang tinggi, sama-sama katakan tinggi. Gak mungkin anggota kerajaan ngomong dengan suara yang sangat keras gitu ya, ludahnya muncrat-muncrat, itu tidak mungkin akan terjadi. Karena kerajaan punya standar, sama-sama katakan standar. Nah hari ini kita mau belajar ada, menurut saya ada 3 standar gitu ya.
Ada 3 standar untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Itu tuh gak bisa main-main, betul ya? Waktu kita mendedikasikan diri kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dan kita datang ke gereja dan kita bertumbuh, ada yang ikut ikut cool gitu ya. Dan semuanya kita ikuti hari ini Bapak Ibu ke gereja gitu ya. Saya percaya karena kita mau punya standar yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau standar kita udah paling tinggi mah kita gak usah ke gereja juga gak apa-apa. Oh kita udah sempurna gitu ya. Karena kita belum sempurna makanya kita mau belajar untuk punya standar yang lebih tinggi. Yang mau belajar sama-sama katakan oke. Di hari ini gitu ya kita akan belajar 3C Bapak Ibu. Tinggal gampang ingatnya. Yang pertama adalah karakter. Yang kedua adalah komitmen. Dan yang ketiga adalah kompetens. 3 hal ini gitu ya. Mungkin tidak cukup 3 hal ini. Tapi hari ini karena waktunya terbatas kita belajar 3 hal ini. Dan 3 hal ini saya percaya gitu ya. Bisa membuat kita, bisa membantu kita semakin serupa menjadi anggota kerajaan Allah. Amin. Hari ini kita mau belajar. Tanpa basa-basi kita langsung belajar hal yang pertama gitu ya. Kita mau baca sama-sama dari Kejadian 6 ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kejadian 6 ayat yang ke-9 bicara tentang Nabi Nuh. Sama-sama katakan Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kata kuncinya gitu ya. Di slide yang pertama ini gitu ya. Bahwa Nuh itu adalah orang yang benar, sama-sama katakan benar. Benar itu belum tentu sempurna. Karena kita bisa lihat nanti ceritanya kita gak bahas hari ini. Tapi Nuh pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi artinya apa? Dia berusaha untuk terus hidup benar. Itu yang dicari sama Tuhan adalah pribadi atau individu orang-orang yang setiap hari berusaha untuk hidup benar. Nuh itu siapa Bapak Ibu? Kalau di dalam Alkitab, sebelum waktu cerita pembuatan Bahtera, profesi Nuh itu tidak dituliskan. Tidak tahu pekerjaan Nuh itu sebelumnya apa. Tapi setelah itu, setelah air bah terjadi gitu ya, pekerjaan Nuh adalah terkait dengan pertanian atau peternakan. Jadi dia seorang petani atau seorang peternak. Bayangkan nanti kita akan baca di cerita-cerita berikutnya. Seorang petani atau peternak disuruh bikin bahtera yang sangat besar. Gitu ya. Agak sedikit tidak masuk akal gitu ya. Dan hari ini kita mau belajar dari Nuh. Yaitu kita baca di Kejadian 6 ayat 14 sampai yang ke-17. Mungkin kalau terlalu panjang Bapak Ibu boleh simak, dengarkan. Saya akan coba bacakan di Kejadian 6 ayat 14 sampai 17. Berkata seperti ini. Ini perintah Tuhan gitu ya. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat ke-16, buatlah atap pada bahtera itu, selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya dari lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Katakan amin. Saya percaya ayat ini sudah sering kita baca. Kalau Bapak Ibu Kristen dari sekolah minggu, cerita ini kayak setiap tahun dibahas di sekolah minggu. Hari ini kita mau belajar dari seorang Nuh bagaimana karakter, komitmen dan kompetensinya itu dinilai sama Tuhan, dihargai Tuhan. Dan menurut saya Nuh sudah memiliki karakter yang namanya keluarga kerajaan Allah. Karena dia melakukan beberapa hal. Hari ini kita belajar tentang karakter. Next. Oke, kenapa saya bilang Nuh itu adalah orang yang punya karakter yang sangat baik? Yang pertama adalah Nuh menjalankan hidupnya dengan benar. Orang yang punya karakter yang baik, dia pasti melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Yang perlu kita renungkan hari ini,
Apakah karakter kita sudah baik? Apakah hari-hari ini kita lakukan pekerjaan kita dengan benar? Apakah kita melakukan profesi kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai menantu, sebagai mertua dengan benar? Amin Bapak Ibu. Kita introspeksi diri kita sama-sama termasuk saya juga belum sempurna. Tapi kita perhatikan, kita belajar hari ini kira-kira karakter kita. Apakah setiap hari, apakah waktu kita melayani keluarga kita, waktu kita melayani di gereja, apakah kita melakukannya dengan benar? Nuh melakukannya dengan benar seperti ayat yang tadi kita baca. Amin Bapak Ibu. Dan itu adalah hal yang sangat menarik bagi Tuhan. Saya mau katakan Tuhan itu Allah yang lebih bahagia dan lebih senang bukan waktu Bapak Ibu punya talenta yang banyak. Tapi Tuhan lebih senang ketika Bapak Ibu punya karakter yang baik. Karena talenta itu pemberian Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Talenta itu tuh pemberian dari Tuhan. Tapi kalau karakter itu dibuat adalah tanggung jawab diri kita sendiri. You are the creator of your own character. Bapak Ibu adalah pencipta dari karakter itu. Apakah mau jadi orang yang pemarah gitu kan? Apakah mau jadi orang yang emosional? Apakah mau jadi orang yang tidak bisa dikritik? Itu kan karakter ya. Karakter itu sangat-sangat mahal harganya. Yang kedua kita belajar dari Nuh bicara tentang karakter adalah Nuh diminta melakukan sesuatu yang di luar zona nyamannya. Setuju Bapak Ibu? Hal yang perlu diketahui adalah Nuh itu sebelumnya gak pernah bikin kapal. Gak pernah bikin bahtera gitu ya. Bahtera itu agak sedikit berbeda dengan kapal. Tapi intinya bahtera itu adalah suatu ruangan yang sangat besar yang dibuat untuk kondisinya adalah mengapung. Intinya begitu ya Bapak Ibu ya. Nuh diminta untuk bikin bahtera dengan tadi di Kejadian 6 ayat 14 sampai 17 dengan visi yang jelas. Oke, dengan pernyataan dari Tuhan yang jelas. Pertanyaan saya, apakah Nuh mengerti? Nuh belum tentu sepenuhnya mengerti, tapi dia lakukan. Ini adalah karakter yang baik. Dari Nuh kita bisa belajar yang terpenting gitu ya, karakter yang penting dan itu adalah yang saya pegang dalam hidup ini adalah ketika kita mau, kita pasti bisa. Yang terpenting itu mau bukan bisa. Nuh gak bilang bisa bikin bahtera, tapi Nuh melakukan kehendak Tuhan karena dia mau melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang namanya mau gitu ya, itu jauh lebih powerful daripada kebisaan kita. Saya ingat gitu ya, kalau waktu kecil gitu ya, kita semua pernah kecil, kita gak tiba-tiba besar gitu ya. Waktu Bapak Ibu mungkin om dan tante di tempat ini yang sudah lanjut usia pernah kecil semua ya. Kalau orang tua kita bilang sama kita, bertanya sama kita, itu nanyanya yang mana? Yang pertama, nak kalau sudah besar kamu bisa jadi apa? Atau pertanyaannya adalah, nak kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Pertanyaannya yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, kita gak pernah ditanya dari kecil bisa jadi apa. Kita ditanya dari kecil mau jadi apa. Karena orang kita tahu yang lebih powerful itu bukan waktu kita bisa, tapi waktu kita mau. Saya belajar dari kisah Nuh ini adalah, Nuh itu adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Walaupun dia belum mengerti sepenuhnya. Walaupun dia belum bisa. Tapi dia lakukan, itu menunjukkan dia punya karakter yang baik. Amin Bapak Ibu. Hal yang ketiga kita belajar dari Nuh bicara tentang karakter adalah Nuh itu bisa menerima perintah atau paradigma yang baru. Itu tuh perlu karakter yang baik. Sama seperti kita masuk tahun 2022. The year of a new paradigm. Tahun paradigma yang baru. Untuk melakukan segala sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, itu butuh kerendahan hati, butuh ketaatan untuk melakukannya. Amin. Kita bisa lihat karakter Nuh, dia gak protes Bapak Ibu. Apakah di cerita Alkitab di Kejadian ada pertanyaan dari Nuh? Dia lakukan sesuai apa maunya Tuhan. Dia gak tawar gitu ya, oh panjangnya 300 hasta mungkin dia bilang, Tuhan ini kelamaan nih bikinnya gitu ya. Boleh gak jadi 100 hasta aja. Dia gak kompromi karena dia tahu itu adalah perintah Tuhan. Untuk menerima sesuatu hal yang baru, kita perlu punya kerendahan hati. Amin Bapak Ibu.
Dan dari cerita Nuh ini, yang pertama kita belajar adalah karakter. Kenapa poin yang pertama adalah karakter? Karena karakter adalah hal yang paling penting. Amin Bapak Ibu. John Maxwell gitu ya, seorang pakar leadership dan karakter yang sangat terkenal gitu ya di dunia. John Maxwell bilang apa? Talent is a gift, but character is a choice. Artinya apa? Talenta itu adalah pemberian, tapi karakter itu adalah pilihan. Untuk seorang yang punya karakter baik, itu tuh butuh memilih. Kita bisa memilih untuk jadi orang yang punya karakter baik, atau kita bisa memilih jadi orang yang punya karakter tidak baik. Itu hal yang menarik. Sehingga setiap kita, karakter kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kalau misalkan kita masih menyadari bahwa ada beberapa karakter yang belum baik hari ini, kita sama-sama bertobat. Yang mau katakan amin. Kita lihat gitu ya, kita introspeksi diri kita. Kita mau terima masukan, kita mau diubahkan. Saya percaya yang namanya keluarga kerajaan Allah itu punya standar yang tinggi. Standar kerajaan Allah itu tidak murahan. Setuju Bapak Ibu? Enggak semua orang bisa dibilang punya keluarga kerajaan Allah. Karena orang-orang yang mau masuk dalam predikat keluarga kerajaan Allah, dia harus mengikuti karakter-karakter penghuni kerajaan. Betul? Standarnya pasti tinggi, tidak mungkin tidak tinggi. Gitu ya. Coba kita taruh tangan kita di dada kita, sama-sama kita bilang gini, bertobat. Termasuk saya gitu ya, kita bertobat sama-sama kalau ada karakter-karakter yang belum gitu ya, kita ubah sama-sama. Penelitian menunjukkan Bapak Ibu, karakter itu tidak cepat untuk dibentuk. Gitu ya. Enggak kayak sehari 2 hari dirubah, bisa berubah, tidak. Karakter itu minimal butuh 3 bulan untuk merubahnya. Butuh 90 hari diubah, dilakukan, itu baru akan jadi kebiasaan dan akan jadi karakter. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin contoh gitu ya. Kalau misalkan dilakukan penelitian nih anak sekolah gitu ya. Dulu waktu kita sekolah gitu ya, ada berbagai macam tipe anak sekolah menaruh sepatunya sepulang dari sekolah gitu ya. Ada yang langsung tuing gitu, ada ya Bapak Ibu ya. Ada yang emang dia cuma taruh di depan pintu gitu ya, ngalangin pintu gitu ya. Ada yang emang ditaruh di rak sepatu, betul? Apakah bisa nyuruh anak yang biasanya buang sepatunya sembarangan, tiba-tiba besok langsung berubah? Nggak bisa. Harus diingetin selama 3 bulan, dilakukan, ntar abis bulan ketiga dia bisa sendiri lakukan. Itu yang namanya perubahan karakter atau kebiasaan. Artinya kita butuh effort nggak Bapak Ibu? Butuh usaha nggak? Butuh ya. Jadi kalau misalkan, nih contoh karakter saya sampai dengan hari ini saya masih rada rubah ya. Kadang-kadang saya tuh suka ngomong nadanya agak tinggi gitu ya. Tiba-tiba padahal nggak bermaksud marah gitu ya. Saya nggak bilang ini keturunan enggak ya. Tapi suaranya tuh kadang-kadang tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau mesen makan atau apa gitu ya. Misalkan di restoran gitu ya. Nanya nih makanannya belum datang gitu ya. Padahal nanya biasa. Mbak makanannya belum datang gitu ya. Tapi karena nadanya tinggi kesannya sinis. Bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Itu perlu dirubah nggak? Perlu dirubah biar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi apakah bisa langsung berubah sekejap? Nggak bisa. Saya harus diingatkan sama istri saya setiap kali ngomong, pelan-pelan ngomongnya gitu ya. Pelan-pelan ngomongnya. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang sehingga kita bisa berubah memiliki karakter kerajaan Allah. Yang mengerti katakan yes. Oke, saya tidak perlu perpanjang ya. Waktunya berjalan dan berikutnya gitu ya. Kita akan belajar sama-sama bicara tentang komitmen gitu ya. Di Kejadian 6 ayat ke-18 dikatakan dengan sangat jelas. Dikatakan seperti ini. Ini Tuhan yang bilang ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Nuh itu memiliki perjanjian dan komitmen sama Tuhan sebelum dia melakukannya. Amin. Dia punya komitmen yang sangat jelas sama Tuhan. Nuh melakukan perjanjiannya dengan Tuhan untuk bisa bangun bahtera. Amin Bapak Ibu.
Dia lakukan itu karena dia punya komitmen. Saya mau katakan, di poin yang kedua saya tulis bahwa butuh komitmen dan kesetiaan untuk membuat bahtera itu. Di Alkitab tidak tulis secara spesifik berapa tahun Nuh membangun bahtera itu. Tapi teolog memiliki kesimpulan, ada yang bilang antara 100 sampai 120 tahun Bapak Ibu. Waktu yang lama? Waktu yang lama? Sangat-sangat lama bagi kita, betul ya Bapak Ibu ya? 120 tahun melakukan hal yang sama, membangun bahtera. Saya mau katakan, tanpa kejelasan gitu ya. Jelas sih spesifikasinya. Tapi apakah ini akan terjadi, air hujannya apa segala macam, itu butuh kesetiaan. Dan Bapak Ibu boleh pelajari di dalam Alkitab. Sebelum cerita Nuh ada. Sebelum cerita Nuh ada. Itu hujan tidak pernah tertulis ada turun di muka bumi ini. Perairan ada, tapi di Alkitab sebelum cerita Nuh gitu ya. Kalau kita belajar di Alkitab, itu tidak pernah ada tertulis hujan turun. Artinya waktu Tuhan bilang ada air bah turun, dia juga mungkin bingung ini air bah itu apa jenisnya. Betul ya? Tapi dia lakukan selama lebih dari 100 tahun membangun bahtera ini. Kita sepakat sama-sama bahwa Nuh adalah orang yang punya komitmen. Amin. Dan hal yang menarik 2 minggu yang lalu waktu Pak Yohanes Raja Guguk datang ke tempat ini. Poin khotbah yang sangat kuat gitu ya. Saya tulis di poin yang ketiga juga adalah Nuh menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Pak Yohanes 2 minggu yang lalu saya dengan sangat ingat gitu ya. Dan itu jadi di Rema adalah apa? Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Apapun itu, pelayanan kita, tanggung jawab kita jadi orang tua, tanggung jawab kita jadi anak, pekerjaan kita, di kantor, usaha kita. Kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Dan saya percaya dari kisah Nuh ini kita belajar satu komitmen yang sangat-sangat baik. Karena Nuh menyelesaikan apa yang dia mulai. Walaupun waktunya panjang, pergumulannya banyak. Saya percaya mungkin tetangga-tetangganya bilang ini orang aneh gitu ya. Dan mungkin dia harus kebingungan. Dia mau bangun itu bahtera, kalau dia dibantu sama anaknya berarti dia berempat gitu ya. Kalau dia lakukan sendiri itu mungkin juga gitu ya. Di Alkitab nggak tulis ya Nuh bangun sama siapa. Tapi kalau dia cuma lakukan sama anaknya berarti cuma berempat. Ya wajar butuh ratusan tahun. Tuhan tuliskan spesifik harus pakai kayu gofir. Kayu itu gak tiba-tiba pesan di Mitra 10 datang semua untuk bikin satu kapal. Betul gak Bapak Ibu? Dia harus lakukan apa? Dia harus tanam kayu itu karena dia harus persiapkan semuanya. Betul gak? Ini Pak Ambar lebih ngerti gitu ya. Gak mungkin kan kayu tiba-tiba datang waktu zaman itu pesan dari Mitra 10 datang gak mungkin. Dia butuh proses demi proses. Dia butuh ada mungkin kesulitan dia hadapi. Tapi dia gak pernah menyerah karena dia adalah orang yang berkomitmen. Dari karakter dan komitmen Bapak Ibu kita belajar ya. Kalau kita seorang mungkin pengusaha atau punya toko, punya Bapak Ibu kerja di kantor jadi atasan gitu ya. Waktu kita menginterview seorang karyawan yang ingin masuk gitu ya. Setuju gak Bapak Ibu? Hal yang paling penting itu adalah karakter sama komitmennya kita lihat. Kebisaan itu bagi saya itu hal yang kedua. Gitu ya. Kami di kantor kemarin interview ada satu posisi yang cukup banyak gitu ya. Yang perlu diinterview dan kemudian waktu kami interview ada yang S1 gitu ya. Ada yang udah pengalaman kerja 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Tapi dilihat attitude-nya gak baik. Karakternya gak baik. Udah gitu ketemu sama satu anak lulusan SMA. Karakternya baik, attitude-nya sangat luar biasa, sopannya sangat baik, sangat mau belajar, gak pernah telat apa segala macam. Akhirnya kita memilih dia. Bukan karena kompetensinya, tapi kita menilai karena karakter dan komitmennya itu jauh lebih baik daripada orang yang punya pengalaman. Betul Bapak Ibu? Saya percaya setiap kita juga, mohon maaf ya, kita memilih asisten rumah tangga aja, itu bukan yang serba bisa. Tapi yang memiliki karakter, betul? Karakternya baik, kalau dikasih tahu jangan nyaut lagi gitu kan. Dibandingin dia kerja baik, tapi dia ngoceh setiap hari di rumah, apa itu yang jadi kesenangan ibu-ibu di sini? Enggak ya? Nah, saya percaya karakter dan komitmen ini jadi satu hal yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oke? Kita next Bapak Ibu.
Yang berikutnya hal yang ketiga kita belajar dari Nuh adalah kompetens. Di poin yang pertama saya tulis dengan sangat jelas, Nuh belajar dan berusaha untuk memiliki kemampuan membuat bahtera. Karena apapun background dia, tidak ada orang yang pernah buat bahtera sebesar itu. Tapi dia mau belajar, dia mau berusaha. Dan dia bisa Bapak Ibu akhirnya, dia bisa. Dia menyelesaikan semuanya dengan baik. Kompetensi itu bisa dihasilkan dari karakter dan komitmen yang baik. Nah ini penting. Saya waktu beberapa tahun yang lalu pernah bersama-sama tim Teologia Pusat membuat materi gitu ya. Membuat materi pembelajaran buat teman-teman di junior church gitu ya. Kita bikin buku dan judulnya adalah karakter, komitmen, dan kompetensi. Di dalam buku itu kita tulis sangat jelas adalah apa? Ketika seorang tidak memiliki kompetensi hari ini, itu bukan masalah yang sangat-sangat besar. Ya itu masalah, tapi bukan masalah yang sangat besar. Yang terpenting adalah ketika seorang memiliki karakter dan komitmen, kompetensi itu bisa ada. Tapi kalau orang tidak punya karakter dan komitmen, walaupun dia punya kompetensi yang baik, dia gak akan jadi orang yang berhasil. Setuju gak Bapak Ibu sama perkataan saya? Contoh, Bapak Ibu tahu Mike Tyson? Tahu ya? Di akhir tahun-tahun 1980 sampai 1990, dia juara berkali-kali jadi juara dunia pemain tinju. Oke, backgroundnya dia apa? Backgroundnya dia adalah anak yang nakal, dia pernah masuk penjara waktu masa remaja dan dia ditaruh di asrama sekolah di Amerika Serikat khusus untuk anak-anak nakal. Kemudian ada seorang pelatih mencari petinju di sana, diambillah dia gitu ya. Udah gitu dilatih kompetensinya. Dia langsung menang. Umur dia belum genap 20 tahun dia udah jadi juara tinju dunia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kompetensinya bagus gak? Bagus. Tapi yang lupa dibentuk sama pelatihnya, yaitu karakternya. Bapak Ibu tahu kisah hidupnya? Tahun 93 sampai 96, dia masuk penjara karena kasus pemerkosaan. Setelah itu dia jadi petinju tapi gak pernah menang jadi juara dunia lagi. Dan kemudian di tahun 2003 harta dia 350 juta euro. Nilainya itu 4 triliun ya. 6 triliun. 350 juta euro itu hampir 6 triliun. Habis dalam waktu 3 tahun. Dan sekarang dia jadi orang yang miskin. Setuju gak Bapak Ibu? Kompetensi itu bukan jaminan seseorang untuk sukses. Kita punya kompetensi yang baik, tapi kalau gak punya karakter, gak punya komitmen, itu semuanya sia-sia. Bahkan, lebih ekstrim. Bapak Ibu punya komitmen, punya kompetensi, tapi karakternya gak karakter anak-anak kerajaan Allah. Apakah bisa sukses di luar? Hanya sementara. Karena yang membuat semuanya itu menjadi long lasting, menjadi lama, itu adalah karakter. Amin. Jadi yang terpenting kita sama-sama hari ini bukan artinya kompetensi itu tidak penting. Kompetensi itu penting. Tapi berita baiknya kompetensi itu bisa dilatih. Amin. Tapi berbeda dengan ada banyak tokoh-tokoh gitu ya. Ada seorang yang namanya Joni Eareckson Tada. Si Joni Eareckson Tada ini waktu umur 17 tahun dia ekskul di sekolahnya. Dia loncat indah Bapak Ibu dari papan yang tinggi loncat ke kolam renang. Di dalam insiden itu dia kecelakaan. Jadi kepala dia itu terbentur ke dasar kolam renang. Dan kemudian yang terjadi saat itu adalah dia lumpuh total Bapak Ibu. Dari leher sampai ke bawah itu lumpuh total, bahkan tangannya gak bisa bergerak. Cuma kepala semuanya berfungsi, matanya berfungsi, semuanya berfungsi, dia bisa bicara. Dia gak punya kompetensi apapun saat itu, setuju gak Bapak Ibu? Dia gak punya kemampuan bahkan untuk merawat dirinya sendiri. Tapi karena dia seorang anak Tuhan yang luar biasa, dia punya karakter yang baik dan komitmen. Mau bangkit, mau belajar gitu ya. Gak lama dari itu, hanya butuh beberapa tahun. Dia menulis buku, dia jadi pengacara yang hebat, dia punya gelar doktor. Dia menyelesaikan pendidikan dia dengan kondisi seperti itu. Dia jadi salah satu penasehat pemerintahan waktu masa pemerintahannya Obama. Dengan kondisi yang masih seperti itu. Tapi karena dia punya karakter yang baik, dia punya komitmen untuk belajar. Walaupun terkesan awalnya kompetensinya tidak ada. Semuanya itu bisa ditimbulkan karena dia punya karakter dan komitmen yang baik. Amin Bapak Ibu. Itu contoh yang berbeda.
Karena yang paling penting adalah sekali lagi karakter dan komitmen. Saya boleh undang pemain keyboard dulu maju ke depan. Saya mau pasangkan satu video gitu ya. Ini semoga bisa menutup firman Tuhan dan bisa merema bagi Bapak Ibu sekalian. Ini contoh video gitu ya. Bagaimana seseorang yang memiliki karakter yang baik. Boleh multimedia?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Video yang singkat menurut saya mengajarkan setiap kita termasuk saya gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu, ini contoh satu karakter yang ada dinilai ikrar rayon 1H juga, yaitu rela berkorban. Betul gak Bapak Ibu? Kita katakan tiap minggu gitu ya, ada ikrar rela berkorban, apakah kita sudah lakukan? Karena itu adalah contoh salah satu tipe karakter kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu mau jadi keluarga kerajaan Allah, visi kita bisa tercapai kalau kita punya karakter yang baik. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Oke. Dan yang terakhir, slide yang terakhir saya mau tutup dengan apa? Di Kejadian 6 ayat 9. Apa yang Tuhan ganjarkan kepada Nuh karena Nuh memiliki karakter, komitmen dan kompetens adalah Kejadian 6 ayat 22. Dikatakan apa? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh dapat predikat good job, excellence. Tepat seperti yang Tuhan lakukan. Yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan Nuh. Yang ngomong siapa Bapak Ibu? Tuhan. Bapak Ibu mau suatu saat nanti ketika kita berjumpa sama Tuhan dan Tuhan bilang, "Nak, kamu melakukan tepat seperti apa yang ingin aku lakukan." Keren gak Bapak Ibu? Keren ya. Dan predikat ini gitu ya, ketika Nuh melakukan semuanya Tuhan bilang tepat, itu menurut saya, itu adalah cita-cita saya ketemu sama Tuhan dan Tuhan bilang ini.
apa yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan tepat. Tepat itu gak meleset 1 derajat pun. Betul ya Bapak Ibu ya? Tepat itu sesuai. Gak ada yang salah. Semuanya sesuai. Untuk melakukan itu kita butuh karakter, kita butuh komitmen, dan kita butuh kompetensi untuk kita bisa sama-sama jadi keluarga kerajaan Allah yang memiliki standar yang tinggi. Seberapa banyak Bapak Ibu yang hari ini diberkati sama Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Yuk mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sekarang kita mau masuk dalam perjamuan kudus.